Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan sajikan cerita dari manga One Piece chapter 1124. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Best Friend atau Sahabat Terbaik. Untuk bagian cover menunjukkan sosok Yamato. Dia sedang menyelamatkan seorang wanita yang akan diculik. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan balon udara Morgan. Di sana pemilik perusahaan koran itu merasa senang dengan informasi yang muncul dari Vegapunk. Dia pun akan menyebarkan berita yang membuat para penduduk jadi ketakutan. Ia ingin membuat para penduduk jadi pasrah dan hanya menunggu bencana besar datang saja. Hal itu jelas ditentang oleh Vivi. Menurutnya Vegapunk memberikan informasi itu agar para penduduk punya harapan untuk masa depan, bukan untuk berputus asa. Morgan pun marah atas ucapan Vivi. Dia mengancam akan membongkar keberadaan Vivi jika Putri Alabasta itu mengusiknya. Tapi Vivi menegaskan jika orang-orang pintar tidak akan mempercayai berita bohong dari Morgan. Sementara itu, Wapol yang takut persembunyiannya terbongkar berusaha menenangkan Vivi agar tidak melawan Morgan lagi. Lalu di sini Morgan mengungkapkan rasa senangnya akan dunia yang diprediksi bakal tenggelam, karena tentu dia yang ada di atas langit tidak akan terpengaruh oleh bencana banjir besar tersebut. Morgan pun menyindir Vivi untuk segera meminta maaf kepadanya, karena saat ini Vivi sedang bergantung padanya. Namun Vivi tetap membantah. Dia mengatakan tidak akan enak jika tinggal sendiri di dunia yang sedang sekarat. Selanjutnya, Morgan menyinggung beberapa kejadian besar yang sudah terjadi beberapa hari ini, mulai dari pertarungan Yonko Kurohige versus Law, lalu Yonko Akagami versus Kid, dan Luffy yang dia katakan sudah menghabisi Vegapunk. Vivi pun langsung tak terima pada perkataan Morgan tentang Luffy itu. Selanjutnya, scene berganti ke pantai Pulau Egghead. Di sini terlihat masih banyak kapal angkatan laut di sana, dan ada sebuah panggilan Denden Mushi yang belum terjawab. Di perairan Egghead itu terlihat ada Sentomaru yang melarikan diri dengan perahu kecil. Dia pun membawa beberapa bahan makanan. Lalu perlahan Kizaru berjalan menuju panggilan Denden Mushi itu. Admiral itu pun menjawab panggilan Denden Mushi dengan tidak ramah. Dia hanya bilang berisik. Nah, ternyata yang memanggil itu adalah Akainu. Fleet Admiral itu pun bertanya-tanya mengapa Kizaru yang mengangkat panggilannya, kemana yang lain. Kizaru menjawab jika semuanya pingsan dengan mulut berbusa. Akainu terkejut, lalu dia bertanya bagaimana keadaan Saint Saturn dan Mother Flame serta para target buruan. Kizaru tak langsung memberitahu situasi terkini kepada Akainu. Dia menunggu yang lain sadar dulu. Hal itu pun membuat Akainu menduga jika Kizaru tak serius dalam misi kali ini. Namun hal itu langsung dibantah oleh Kizaru dengan bertanya sesuatu, yaitu apakah Akainu pernah menghabisi sahabatnya sendiri. Akainu sejenak berpikir. Dia belum memberikan jawaban kepada Kizaru. Selanjutnya kita masuk ke adegan flashback yang menunjukkan pertemuan Kizaru dengan Vegapunk. Saat itu Kizaru terkejut dengan kepala Vegapunk yang sangat besar. Vegapunk pun bertanya berapa dana yang akan diberikan oleh pemerintah dunia untuk membiayai penelitiannya. Lalu ada juga flashback saat Vegapunk baru akan membangun pulau masa depan yang dia beri nama Egghead. Selain itu, kita juga melihat Kizaru bekerja sama dengan Vegapunk, Sentomaru, Kuma, dan bahkan dengan Bonnie. Mereka terlihat tampak akrab. Tapi akhirnya, persahabatan itu berakhir saat Kizaru menghunuskan pedang cahayanya kepada Vegapunk. Dia pun melihat sahabatnya itu tumbang di depan matanya. Ya, flashback berakhir, Kizaru tampak diselimuti kesedihan. Dia terlihat tak terima saat Akainu menuduhnya bekerja setengah-setengah. Akhirnya emosi Kizaru pun meledak. Dia berteriak kepada Akainu sambil menangis. Akainu pun tampak merasa sudah melakukan sebuah kesalahan. Dia jadi terdiam. Akhirnya Akainu meminta maaf, tapi menurut Kizaru hal itu sudah terlambat.
Ya, selanjutnya kita berpindah ke kapal raksasa Elbaf dan kapal Saniku. Di sini suara ramai pesta tiba-tiba hilang dan berganti dengan suasana sunyi. Di kapal Saniku ada Franky, Jinbei, dan Zoro. Ketiganya membicarakan Luffy yang jadi murung dan sedih karena tak bisa menyelamatkan Vegapunk Stella. Flashback pun muncul saat Vegapunk meminta dibawa kabur dari Pulau Egghead. Menurut Franky, bisa selamat dari kepungan Gorosei, Admiral CP0 dan Buster Call adalah suatu keajaiban. Jinbei pun setuju dengan hal itu. Tapi Zoro mengatakan jika Luffy itu Yonko, tapi tak bisa menyelamatkan seorang kakek tua. Iya, tak lama kemudian Lilith tersadar. Dia tampak sedang dirawat. Saat Lilith bangkit, kita melihat ada Chopper, Usopp, Sanji, dan Nami di dekatnya. Mereka pun tampak senang karena Lilith sudah sadar. Kemudian Lilith langsung mengaktifkan alat komunikasi yang ada di telinganya. Para kru topi jerami menjelaskan jika mereka ada di kapal para raksasa, dan Lilith adalah satu-satunya Vegapunk yang berhasil diselamatkan. Nami mengatakan jika Atlas telah membuat Lilith pingsan untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian Lilith mengatakan sudah paham, dia sudah mendengar semuanya dari alat komunikasinya itu. Setelah itu Lilith jadi menangis. Usopp mengamati dan bertanya di mana sisi jahat Lilith. Setelah menangis, Lilith jadi lapar. Ya, dia bisa lapar karena sudah tidak terhubung dengan York. Dia pun dipersilahkan menuju meja makan raksasa. Ya, di meja makan raksasa itu sudah ada Luffy yang sedang makan, tapi dia merasa sedih karena tak bisa menyelamatkan Vegapunk. Menurut Chopper, Luffy yang sedih hanya makan 5 anggur raksasa saja. Tapi menurut Lilith, itu jumlah yang banyak bagi orang yang sedang bersedih. Lilith pun berusaha menenangkan Luffy dengan berkata bahwa dia sudah mendengar semuanya. Sanji bertanya-tanya sebenarnya apa maksud perkataan Lilith itu. Nah, Lilith mulai menjelaskan, tadi dia menangis karena rekan-rekannya dihabisi secara brutal, tapi sebenarnya mereka tidak benar-benar mati. Penjelasan singkatnya adalah para Vegapunk yang lain itu sebenarnya masih hidup. Ya, hal itu pun membuat para kru topi jerami terkejut. Bahkan mereka mengira jika para Vegapunk itu akan jadi hantu. Lilith pun menyatakan bahwa bisa dikatakan jika Luffy sudah menempati janjinya untuk menyelamatkan Vegapunk, walaupun hanya satu Vegapunk yang selamat. Ya, setelah mendengar perkataan Lilith, Luffy jadi kembali ceria. Dia melompat ke arah para raksasa dengan membawa 2 gelas besar. Kapten topi jerami itu berterima kasih kepada para raksasa. Melihat Luffy sudah ceria, para raksasa akan melanjutkan pestanya. Kelompok Zoro pun dipanggil untuk bergabung ke dalam pesta karena Luffy sudah kembali ceria. Koki raksasa mengeluarkan makanan porsi besar untuk berpesta. Sementara itu Robin memeluk Chopper karena dia senang akan bertemu lagi dengan Saul di Pulau Elbaf. Selanjutnya Cassie bertanya kepada Luffy, kira-kira siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut dan mendapatkan One Piece? Luffy pun berkata bahwa untuk itulah dia berlayar ke lautan. Ya, di sini Luffy bersulang dengan semua orang yang ada di kapal itu sambil menegaskan bahwa dialah yang akan mendapatkan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Orang-orang di kapal raksasa tampak bahagia, mereka akan berlayar ke Pulau Elbaf. Namun di akhir chapter ini terlihat ada seseorang yang sedang menunggu mereka di pantai Pulau Elbaf. Orang itu berkata, datanglah. Oke, itu aja cerita untuk manga One Piece chapter 1124. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.